Oke, sahabat PCO kita kembali lagi dengan Kang Yayat, gitu ya. Oke, Kang Yayat dilanjutkan lagi ini soal Oke, apa namanya tadi itu nutrition fact ya. nutrition fact ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau di alam itu kan nggak ada nutrition fact ya. Di alam mah Kayak makan tadi dibahas soal bahwa kalau nabati, ya kan, itu pasti ada karbohidratnya. pasti ada karbohidrat. Kalau Kalau hewani, itu hanya protein dan lemak saja. hanya protein dan lemak. Oke. Oke ya, saya lanjutkan. Bicara nutrition fact, kita jarang anak muda atau juga hampir sebagian orang Indonesia belum ada kebiasaan untuk ketika membeli barang ataupun makanan, minuman untuk melihat nutrition fact-nya. Kan ada tuh nutrition fact biasa di belakang Iya, gitu iya, ya. iya, di belakang Di belakang makanan itu ya, makanan makanan yang itu. kita beli. Ya, biasanya hampir jarang kalau ngelihatnya ini kelihatannya indah, packagingnya bagus, kelihatannya enak, diambil kira-kira Diambil. begitu kan. Ya. Apalagi yang kedua lapar mata ya. Jadi semua diambil gitu. Artinya kan kita harus ada aware melihat nutrition fact-nya. Apakah itu tinggi gula atau tinggi karbo atau tinggi lemak gitu atau tinggi protein. Itu yang perlu disadarkan generasi muda berkaitan nutrition fact. Sebenarnya kalau di alam kan nggak ada nutrition fact-nya kan. Kita konsumsi Nggak ada misalkan daging kambing ini lemaknya berapa, gitu, karbohidratnya berapa. Nggak ada ya. Iya betul. Nggak ada stempelnya gitu. Nggak ada stempelnya ya. Itu hanya pabrik aja yang ada. Dan rata-rata kalau saya perhatikan ya di mall atau di supermarket yang berjualan makanan dan minuman itu bisa dipastikan 80% sampai 90% dugaan kuat saya itu Karbohidrat. hampir karbohidrat tinggi dan gula tinggi kan. Karbohidrat dan gula tinggi. Nah, inilah Sudah gula tinggi, karbohidrat yang diproses oleh metabolisme jadi glukosa juga. jadi glukosa sehingga ini mendukung terhadap terjadinya diabetes. Bicara soal konsumsi glukosa, Aderai pernah bicara gini kan. Kata Aderai gini, bahwa masyarakat Indonesia ini saat ini kelebihan konsumsi glukosa. Jadi ada yang disebut dengan hidden sugar katanya. Hidden sugar. Kalau glukosa itu kan tidak mesti dari gula pasir, tapi dari hidden sugar yang lain gitu kayak karbohidrat tadi. Kebutuhan manusia katanya itu setiap harinya itu hanya 5 sendok gula gitu. Mungkin dari protein dan lemak sudah cukup ya. Sementara masyarakat Indonesia saat ini kondisinya adalah bisa sampai dengan 50 sampai dengan dari 30 sampai dengan 50 sendok gula gitu setiap harinya. Itu yang membuat tadi itu sindrom metabolik ya gitu. Gitu nggak sih, Kang? Ya. Jadi sebenarnya kan bicara tentang masalah kebutuhan tubuh tadi ya. Kita ini sudah overload. Jadi kalau dulu masalahnya Indonesia itu gizi buruk kan. Dulu masalah gizi buruk ya? Gizi buruk ya. Kalau sekarang kayaknya kalau ada gizi buruk rame se-Indonesia kayaknya. Kalau ada contoh di Cilegon ada satu RT, ada satu orang aja atau satu keluarga saja itu rame se-Indonesia itu. Rame. Besoknya yang mau ngasih bantuan banyak. Banyak gitu dari berbagai kelompok ya. Artinya problem kita sebenarnya bukan pada wilayah gizi buruk, tetapi overload. Overload kalori kita ini. Termasuk overload glukosa di tubuh kita. Karena begini, kalau di mekanisme tubuh, apabila kita konsumsi terlalu banyak di tubuh kita karbo dan gula tinggi, jelas dirubah jadi glukosa. Glukosa ini kan sebenarnya dia bahan baku untuk energi di tubuh kita. Nah, kalau mekanisme di tubuh, kira-kira kalau kita masuk ibaratnya makanan dan minuman ke dalam tubuh kita, dan tubuh merubah jadi glukosa yang karbohidrat dan gula tadi, lalu kemudian kan bagusnya itu dipakai buat energi. Jadi dimasukkan nanti, karena ketika glukosa, insulin keluar, dia buka dari si sel tersebut sebagai kuncinya, masukin ke ya reseptor ya, masuk ke ininya ke mana ke selnya, lalu dibakar jadi sumber energi. Nah sekarang pertanyaannya, apabila karena ekses berlebihan tadi dari glukosa dikemanakan? Kan gitu pertanyaannya. Jadi ketika pankreas sudah memproses hormon insulin, sementara
selnya menolak gitu. Nah, jadi ketika gini, secara sederhananya ya, glukosa itu kan sumber energi kan. Harusnya dipakai sebagai sumber energi. Iya. Bener gak kira-kira gitu? Betul. Mekanisme ketika sudah sampai, ini mekanisme alami tubuh ya, siapapun sama lah. Jadi ketika masuk dari sumber energi dibakar buat aktivitas kita, karena manusia itu wajib beraktivitas ya, tidak tiduran macam-macam, itu bukan manusia secara utuhnya yang pasti. Nah, ketika terjadi ekses berlebihan gula darah, kalau terpakai sih is okay. Apa yang kita masuk dan apa yang kita bakar, kita pakai itu seimbang. Karena gula darah, ingat, tidak boleh lebih dari 100 mg per desiliter. Ketika lebih dari 100 gram per desiliter, tubuh melakukan apa? Tubuh jelas akan melindungi, tidak boleh gula darah di atas 100 mg per desiliter. Apa yang dilakukan tubuh? Maka tubuh akan merubah gula darah berlebih kita itu menjadi trigliserid, lemak kan? Jadi lemak. Jadi lemak. Namanya prosesnya de novo lipogenesis. Jadi pembentukan lemak, pembentukan trigliserid. Disimpan di gudang lemak di adipose tissue namanya. Terus aja disimpan. Akhirnya gemuk. Makan, simpan, makan, simpan, makan, simpan. Yang dibutuhkan oleh tubuh sedikit, yang dikonsumsi banyak glukosanya. Akhirnya tersimpan menjadi lemak. Lemak, betul. Dan gula darah, itu apa tuh kaitannya dengan gula? Nah, jadi si gula darah ini kan nggak mungkin disimpan oleh tubuh, makanya tubuh menyimpan cadangan energinya menjadi lemak. Jadi long chain triglycerid ya, jadi rantai panjang disimpan di adipose tissue, di storage-nya, di gudang penyimpanannya. Kemudian ketika gudang penyimpanannya berlebih gimana? Jadi sebenarnya orang menggemuk kadang dicek gula darahnya normal karena gudangnya masih bisa menyimpan lemak. Selama lemaknya masih bisa tersimpan, maka gula tetap darah jadi lemak. Lemak dan gula darah tidak akan tinggi kan. Selama, cuma bedanya adalah tiap orang gudang lemaknya berbeda-beda. Gitu. Kalau kebetulan gudang lemak kita rendah, masuknya ke gula, jadi diabetes. Otomatis begini. Setelah contoh gudang lemaknya sudah penuh, bahkan sampai kemana-mana nih, ke liver kemana. Jadi bukan ke gudang lemaknya ya, makanya ada fatty liver, macam-macam lah ya. Lalu kemudian apa yang dilakukan tubuh ketika karena lemaknya udah nggak bisa nih, sudah masuk semua. Lalu apa yang dilakukan tubuh? Dikencingkan, Kang. Maka inilah gejala diabetes mellitus, yaitu kencing manis. Kencing manis. Makanya ketika orang badannya besar, ketika dia gula darah dicek, gula darah sesaatnya itu tidak tinggi, dugaan kuatnya adalah bahwa tubuhnya masih bisa merubah gula darah dalam pembuluh darahnya menjadi lemak. Tapi kalau sudah storage-nya, gudangnya sudah tidak mampu menampung, maka otomatis dia akan diabetes mellitus. Jadi menggemuk itu sebenarnya adalah proses penundaan diabetes. Betul, bisa dikatakan penundaan, dan ada yang mengatakan bentuk penyelamatan sementara. Penyelamatan sementara diabetes. Betul, karena tubuh juga harus melindungi, tidak boleh gula darah berlebih di dalam tubuh, karena itu akan membahayakan dan akan merusak sel-sel organ-organ di dalam tubuh kita. Karena kan kita tahu ketika sudah diabetes menahun, kronik, dia kemudian akan merusak organ-organ tubuh, maka disebutnya komplikasi dari diabetes mellitus, mulai stroke, katarak, telinga nggak bisa mendengar, jantung, liver, ginjal, kaki sampai luka tidak sembuh-sembuh. Itu kan karena komplikasi, atau laki-laki kadang tidak bisa berhubungan ini dengan baik gitu. Loyo ya, kejantanannya gitu ya. Betul. Hilang gitu kan. Jadi itu yang akan terjadi ketika gula darah di dalam tubuh kita sangat tinggi. Makanya disebutnya diabetes mellitus, kencing manis, malam bisa 1 jam sekali itu bisa kencing terus ya. Kencing terus karena di dalam tubuhnya terlalu berlebihan. Dan pertanyaan Kang, silakan. Kita dari keturunan misalkan, orang tua kita diabetes, kita bisa nggak secara
bisa nggak gen gitu, dari gen, bahwa secara gen kita juga bakal kena diabetes meskipun konsumsi makanan kita dijaga. Ya. Saya pribadi sih, saya pernah buku tentang masalah DNA ya, ataupun gen itu, saya baca, menarik juga ungkapan dia, bahwasannya sebenarnya setiap orang itu pasti akan menurunkan DNA ataupun gen di setiap keturunannya, nah, anak-anaknya, bahkan cucunya, kayak begitu kan. Nah, ketika saya baca lebih jauh, buku itu ternyata menyatakan bahwa gen ataupun DNA itu paling pengaruhnya 20% kan. Artinya apa? Artinya 80% variabelnya lebih besar pada wilayah kebiasaan yang diturunkan. Bukan DNA yang diturunkan. Karena kebiasaan saja. Coba cek, kalau kebiasaan orang tuanya diturunkan, contoh, kebiasaan orang tuanya kalau pagi-pagi minum teh manis, anaknya pasti minum teh manis. Oke, berarti kebiasaannya yang turun. Nah, kebiasaan habitnya yang turun. Iya, betul. Kebiasaannya yang diturunkan. Karena saya banyak, Kang. Atau orang tuanya pagi-pagi sarapan pakai nasi, kita ya tentu ikut. Nasi, tentunya ikut. Karena kan ada culture, ada kultur, ada kebiasaan di keluarga itu. Yang anak itu kan pasti ikut biasanya. Kalau pagi-pagi makannya nasi goreng, pakai teh manis, atau pagi-pagi bubur ayam, atau apalah kebiasaan. Itulah kemudian jadi 80% gitu 80%. Akibat gen. Padahal DNA-nya hanya 20%. 20%. Ditambah dengan ikutan perilaku ya. Perilaku betul. Ditambah lagi lingkungan kita yang memang mendukung, karena lautan karbo kita ini. Jadi akhirnya keluarga secara keturunan DNA ada, ditambah kebiasaan keluarga ada, ditambah lingkungan kita yang memang mendukung lautan karbo dan gula. Kita ini kan begitu. Jadi akhirnya sangat mendukung sekali. Ditambah lagi memang tingkat literasi kesehatan itu ya rendah. Ya. Gitu. Jadi sudahlah, akhirnya ibaratnya apa ya? Bersatu padulah, terakumulatif, wajar akhirnya ya tadi itu orang menjadi diabetes. Dan problemnya adalah orang selalu menyatakan ketika punya penyakit diabetes seakan-akan tidak ada, jadi kayak semacam penyakit kutukan ya. Jadi kalau sudah diabetes, sudahlah, kita sudah diabetes seumur hidup katanya, terima nasib katanya, terima nasib, tidak bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan. Menurut Kang Yayat bisa? Setahu saya, sepengalaman saya, sependek pengetahuan saya itu bisa. Banyak juga kan yang sudah selesai masalah diabetes melalui Kang Yayat. Betul. Jadi diabetes itu saya kira persoalan metabolik sekali lagi. Selesaikan dengan perubahan metabolik dong, di switch kira-kira begitu ya. Kalau ibaratnya tidak dirubah metaboliknya, maka jelas pasti akan diabetes seumur hidup. Bahkan minum obat kita tahu seumur hidup. Metformin, nanti disuntik insulin. Oke, sebelum ke situ, sebelum ke insulin, saya juga tuh ada diabetes itu katanya ada dua, ada tipe basah, ada tipe kering. Terus ada diabetes mellitus tipe 1, ada tipe 2. Soal basah dan kering, apakah benar ada basah dan kering? Kemudian tipe 1 dan tipe 2 bedanya apa? Ya, memang di masyarakat selalu ada ungkapan, oh itu mah diabetes basah, diabetes kering, biasanya. Nggak mungkin masyarakat ngarang, pasti kan ada dari sumbernya. Ya, biasanya, dugaan saya, kalau orang diabetes dia basah, jadi sudah diabetes badannya masih besar, badannya gede, diabetes, gitu. Anggapnya basah. Kalau kurus, diabetes kering gitu. Gitu. Padahal menurut literasi kesehatan tidak dikenal itu diabetes basah atau diabetes kering. Yang ada adalah diabetes tipe 1 dan tipe 2. Ini yang kita harus pahami. Bagaimana? Apa yang disebut dengan seperti apa gitu, tipe 1 dan seperti apa tipe 2? Nah, kalau diabetes tipe 1 berarti... Tipe 2 dulu deh. Tipe 2 boleh. Kalau tipe 2 ini berkaitan dengan masalah gaya hidup. Tipe 2 ini sebenarnya tubuh masih bisa memproduksi insulin. Bedanya itu. Jadi kalau tipe 2, tubuh bisa memproduksi
insulin, terutama pankreasnya di sel betanya. Sel beta. Pulau apa namanya? Di pulau apa namanya tuh? Sel beta intinya ya? Sel beta, Oke. di sel beta. Kalau ibaratnya, kalau tipe 1, dia sel betanya tidak mampu mengeluarkan atau memproduksi hormon insulin. Itu yang membedakannya. Makanya orang-orang yang tipe 1 itu harus menggunakan suntik insulin, harus, karena tubuh tidak bisa memproduksi. Lalu gimana kalau karbohidrat itu Bedanya tipe 2 masih bisa memproduksi insulin, tapi gula darah masih tinggi. masih tinggi, betul. Kemudian tipe 1 tubuh sudah tidak bisa memproduksi insulin, Betul. sehingga butuh suntikan insulin dari luar. Betul. Itulah mengapa ada beberapa orang yang terkena diabetes dan dia butuh insulinnya dari luar gitu. Betul, betul. Tapi ada problemnya adalah yang diabetes tipe 2 disuntik insulin. Kan Nah, itu gimana tuh? Ada kemarin saya pernah dengar Iya. ada orang, saya kena diabetes. Diabetes saya tidak bisa disembuhkan. Biasanya saya minum obat gitu kan. Hari ini obat, artinya tapi saya butuh disuntik deh katanya gitu. Jadi dia menduga gitu dia butuh disuntik insulin gitu. Iya. Bukan karena memang sangat membutuhkan. Padahal kan ada perbedaan tipe diabetes itu ya. Betul. Jadi kalau suntik insulin itu penting jika sudah masuk pada masa diabetes tipe 1 yang insulin tidak bisa diproduksi. Betul. Nah, Kalau seperti ibaratnya kan kalau tipe 1 itu tubuh tidak bisa memproduksi hormon insulin. Oke ya, paham ya, sepakat ya. Oke. Kalau tipe 2 tubuh bisa mengeluarkan hormon insulin. Bedanya adalah terjadi resisten insulin. Untuk tipe 2 terjadi resistensi insulin. Apa itu resistensi insulin? Jadi resistensi insulin itu jadi sel tubuh tidak mau menerima glukosa lagi. Kenapa? Karena di dalam sel sudah kebanyakan. Oh, makanan selnya itu udah cukup. Sudah berlebihan malah. Berproses terus insulin. Betul. Jadi karena kita makan lagi, insulin naik lagi, tapi lama-lama si sel nggak mau menerima. Dan makannya makan glukosa tinggi ya? Pasti. Ya karena kan rata-rata, ya maaf ya, kalau orang ibaratnya orang sudah kena gula darah tinggi, biasanya makan nasinya sudah diatur. Terus makan kentang. Ya, katanya makan kentang, terus makan beras merah. Gitu. Ya padahal itu kan karbo semua, gimana gula udah mau turun. Padahal kan? sama aja. Sama aja, bedanya cuman kalau nasi merah ya ada seratnya, sementara nasi putih kan tidak ada seratnya, sehingga gula diserap tubuhnya itu lebih cepat ketimbang nasi merah. Bedanya tuh glycemic load-nya kan sama aja kan, ada orang bilang indeglycemic. Kalau indeglycemic itu kan berarti pada wilayah tingkat kecepatan. Ada glycemic load, muatan gula darahnya yang akan diserap oleh tubuh. Nah, kadang-kadang orang selalu membahasnya pada indeks glikemik, bukan kepada glycemic load. Jadi dua ini adalah satu kesatuan dan dua-duanya akan 100% jadi gula darah. Nah, sekarang kan kita sudah tahu, Kang, gula darah di tubuh kita sudah berlebih, ngapain ditambah? Ngapain ditambahin? Yang problem harus diobatin, gimana caranya tubuh kita tidak resisten terhadap insulin. Itu dong akar persoalannya. Oke, Root cause-nya sebentar, gitu. sebelum ke sana. Ya. Kalau misalkan glukosa kita tidak masukkan lagi melalui karbohidrat lagi, misalkan kita tidak makan karbohidrat, otomatis glukosanya akan terhenti, ya. Sementara glukosa itu sebagai sumber energi. Terus energi kita dari mana? Kan begini, Kang, kan sumber energi masih banyak. Glukosa di tubuh kita kan banyak. Orang-orang yang diabetes, Atau yang glukagon itu ya? bukan, maksudnya gini. Coba. Kan gini, orang diabetes itu yang harus dipahami, glukosanya berlebih. Bener nggak? Betul. Rata-rata 200, ada yang 300, ada yang 400, 500, 600. Yang ngapain ditambahin lagi, itu juga lagi banyak. Udah cukup. Lebih dari cukup, wah, sampai 500, 600. Habisin dulu yang itu gitu? Yang ini dulu dihabisin, bener nggak? Logikanya begitu, dihabisin dulu si glukosa di dalam, jangan ditambahin lagi kapan mau selesainya. Kan gitu, coba logikanya gimana? Iya. Kan nggak boleh dimasukin karena sudah berlebih. Kan dalam agama juga selalu mengatakan bahwa ketika kita makan harus halalan thayyibah kan.
tidak pada mengedepankan pada halal saja, karena halal itu 2 dimensi, bicara tentang zatnya halal, cara perolehannya, tapi toyib nggak baik, nggak berlebihan, nggak sudah di dalam tubuh, mengancam nyawa nggak, ataupun akan merusak kesehatan nggak kalau dimasukkan di dalam tubuh. Ini yang penting disadarkan, tidak hanya pada wilayah halalan, tapi toyibah juga penting. Nah sekarang yang udah tahu gula darahnya tinggi, ditambahin karbo tinggi, gula tinggi, coba logikanya gimana? Itu kan musuhnya, kenapa dimasukin lagi? Ya kapan mau selesainya? Kan gitu tuh. Iya. Selesaikan dulu si glukosa yang di dalam supaya terserap oleh tubuh. Gimana caranya supaya agar insulin kita sensitif kepada glukosa kita gitu, bisa masuk. Kan tinggi om, di atas 200 kan diabetes itu, berarti kan sangat banyak. Lu ngapain lagi dimasukin? Coba logikanya gimana? Iya. Jadi kalau misalkan kelebihan glukosa, jadi biarkan dulu glukosa habis oleh tubuh sebagai energi ya. Betul, kan gitu. Diistirahatkan gitu. Diistirahatkan pankreas kita, karena kan pasti ketika gula darah tinggi juga pasti insulin tinggi, hiperinsulin. Jadi hiperglikemia satu sisi lagi hiperinsulinemia gitu. Jadi insulinnya tinggi, gula darah tinggi. Coba bayangkan, ketika gula darah tinggi. Jadi ini kayak banjir bandang gitu ya. Iya, jadi gini, hampir sama kita kayak mematikan kebakaran dengan bensin atau minyak tanah. Oke. Nah, perbedaannya ya udah tahu. Harusnya kan pakai air, pakai apa gitu. Iya, pakai swab gitu. Swab apa gitu ya. Ini udah tahu gula darah tinggi, dimasukin karbonya, udah tahu karbohidrat 100%. Itu gimana coba secara logika kita juga. Oke, ini masuk ke inti how-nya ini. Bagaimana caranya Kang Yayat? Kang Yayat kan punya persoalan. Kang Yayat sendiri dulu berat badannya kita tahu. Kang Yayat gemuk banget dulu gitu ya. Terus punya masalah jantung juga gitu. Terus Kang Yayat banyak orang yang kena stroke datang ke Kang Yayat, yang kena diabetes banyak datang ke Kang Yayat, kemudian melalui program proses yang sudah dilakukan banyak juga yang terselesaikan masalah kesehatannya gitu. Itu caranya bagaimana nih? Kang Yayat melakukannya atau karena kan ketika datang ke Kang Yayat mereka mengeluh soal diabetes, Kang Yayat kasih saran begini tanpa konsumsi obat, bahkan obatnya ada yang satu profesor kata Kang Yayat tadi, dan yang sebelumnya minum obat sudah 13 tahun minum obat diabetes datang ke Kang Yayat dan sampai lupa sudah 1 bulan tidak minum obat gitu. Nah itu 3 hari nggak minum obat. Oh 3 hari karena proses 3 bulan ya program ya proses sekarang program. Sudah nggak minum obat. Sekarang sudah tidak minum obat lagi. Oke, itu caranya bagaimana gitu? Nah ya, sebelum ke cara, kita menyelesaikan segala sesuatu itu tidak pada wilayah simptom atau gejala. Oke. Selesaikan segala sesuatu tuh dari root cause-nya atau dari akar persoalannya. Ibarat kita mau menyelesaikan sebuah pohon, jangan ditebang. Jangan tebang daunnya, rantingnya, cabangnya, batangnya, cabut akarnya, maka tidak akan tumbuh lagi. Jadi cara pandang kita menyelesaikan sesuatu itu bukan wilayah simptom. Gula darah tinggi itu kan simptom, kan? Gejala. Tapi kalau kita tidak hanya melakukan simptom, sampai kapanpun ya nggak selesai. Ibaratnya seperti kita punya rumah, genteng bocor. Yang diselesaikan dipel lagi. Sampai kapan? Iya, artinya beresin dong akar persoalannya. Kenapa terjadi bocor itu? Gara-gara gentengnya harus diganti, pecah kah, entah apa ya di atas itu, karena mungkin kena apa. Atau Kang Yayat pernah bilang soal tumpukan sampah di dapur. Betul. Gitu kan. Kalau bau kita cuma beli semprotan atau pewangi. Betul. Semakin banyak sampah, semakin bau, semprotan pewanginya yang ditambah. Betul. Terus dan seperti itu. Bukan akar masalahnya yang dibersihkan itu adalah sampahnya gitu ya. Nah, betul. Oke, gimana? Jadi ibaratnya kita rantingnya kita papas gitu atau kita pangkas, pasti dia akan tumbuh lagi. Terus seperti itu. Tapi kalau cabut akarnya selesai kan? Atau kayak tadi sampah. Ya selesai dong kalau dibuang sampahnya. Atau juga genteng tadi. Selesai dong kira-kira. Okay. Artinya dugaan kita, asumsi kita bahwasanya persoalan di tubuh itu bagaimana itu persoalan biasanya karena 2 hal, Kang. 2 hal. Pertama itu adalah berkaitan dengan masalah toksin. Jadi problem tubuh kita, gula darah berlebih itu toksin.
Sesuatu yang berlebih menghasilkan toksin gitu ya. Menghasilkan toksin, jadi toksin, bukan Atau masalah, jadi toksin. Oke, jadi toksin. Sesuatu yang berlebih dalam tubuh itu pasti jadi toksin kan. Sesuatu yang berlebih apapun Ya, oke. apapun yang Betul, berlebih dalam tubuh pasti jadi toksin. Glukosa dibutuhkan berlebih jadi toksin, jadi racun buat tubuh kita. Yang lain-lain juga sama lah ya, termasuk juga rasa cinta terlebih juga jadi racun buat tubuh kita, kira-kira gitu ya. Itu pertama dipahami bahwa problem di tubuh biasanya karena toksin, sesuatu yang berlebih dalam tubuh kita. Baik dari apa yang kita makan, kita minum, baik apa yang kita pikir, kita rasa, kita lakukan. Itu kalau berlebih pasti jadi toksin. Yang kedua, itu bicara tentang gula darah yang berlebih dalam tubuh kita, hiperglikemia. Jadi, akar persoalan itu menurut kita cuma dua. Sementara ini ya, toksin berlebih dalam tubuh kita dan gula darah berlebih dalam tubuh kita. Ketika toksin berlebih dalam tubuh kita, maka otomatis bukannya nutrisi dan oksigen yang masuk ke dalam sel, yang masuk adalah racun. Bayangkan, ibaratnya maaf kita punya pohon, bukan disiram dengan air, disiram pakai oli. Apa yang terjadi? Layu lama-lama kuning, lama mati kira-kira. Makanya kan sama orang juga ketika racun juga ibarat ke dalam tubuh, lama-lama ibaratnya selnya mati, organnya mati. Makanya tadi gagal ginjal, gagal jantung, itu kan berarti kan tidak berfungsi. Karena racun yang dimasukkan ke dalam sel, kira-kira gitu. Bukan nutrisi yang dibutuhkan, bukan oksigen yang dibutuhkan. Gitu. Itu pertama. Maka yang kita lakukan detoksifikasi. Buang racunnya, buang sampahnya, buang toksinnya. Jadi Kang Yayat menyarankan itu ke orang-orang yang datang. Oh iya, yang kita itu karena itu akar persoalannya. Detoksifikasi. Detoksifikasi. Banyak racun. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Yang pertama adalah apa yang dibuang? Detok di mana yang dibuang? Atau toksit di mana yang dibuang? Nah, detoksifikasi. Jadi tempat untuk toksin itu pertama ada di pembuluh darah kita. Karena darah itu mengangkut racun, mengangkut sampah sisa metabolisme untuk dibawa ke ginjal dan untuk dibawa ke liver. Kan kira-kira gitu. Kalau sungai itu dibersihkan sungainya. Dibersihkan gitu. Sungainya, normalisasi. Normalisasi, gitu. Oke. Normalisasi. Jadi kita ingin menyelesaikan pada wilayah hilir dulu nih, gejalanya dulu, di hilirnya. Jadi hilirnya dulu dibereskan. Kalau ibarat sungai ya dinormalisasi dong sungainya. Dikeruk dong sampahnya supaya airnya lancar kembali. Maka kita untuk metode untuk detoksifikasi kita FASDU namanya. FASDU. Jadi FASDU itu mengeluarkan racun, gula darah macam-macam yang berlebih dalam tubuh kita. Karena memang ada di dalam pembuluh darah, terutama di pembuluh darah vena. Karena itu sisa metabolisme tubuh. Ada di sana, kita bantu agar organ liver dan organ ginjal tidak berat untuk membuang racun itu. Kita bantu, kita ringankan. Sisa makan yang karbonasi dan karbohidrat. Ya, yang pokoknya yang sudah tidak terpakai oleh tubuh lah, kira-kira harus dibuang. Dan itu adanya di pembuluh darah karena darah yang bawa, terutama di pembuluh darah vena, pembuluh darah balik. Yang kedua, detoksifikasi itu di usus besar. Di anus. Makanya kita ada metode namanya coffee enema. Jadi coffee enema ini membantu, sebenarnya dia fungsinya membantu fungsi liver agar membersihkan darah. Pernah ada video yang pakai endoskopi itu yang dimasukkan ke usus besar, ternyata di usus besarnya itu yang asupan makanannya buruk itu berlemak gitu kan. Iya. Berlemak, kemudian kondisinya buruk lah katakanlah gitu. Mungkin itu bisa jadi solusi. Itu bisa solusi. Jadi yang pasti ketika kita bercoffee enema itu target tujuannya membersihkan darah. Nah, kalau seperti pembuluh dengan FASDU itu kan hanya ibaratnya kayak semacam buang sampah, ibaratnya mengeruk aja. Tetapi kualitas darahnya tidak diselesaikan. Maka cara menyelesaikan untuk kualitas darahnya adalah bercoffee enema karena membantu, karena darah itu melewati liver per 3 menit kan. Nanti keluar ke empedu, nanti empedu buang ke usus besar. Jadi kita menstimulasi agar racun yang ada di dalam pembuluh darah kita, sampah-sampah di pembuluh darah kita untuk dikeluarkan. Karena liver itu bisa 6-7 kali lipat kekuatannya kita dengan coffee enema, menstimulasi itu. Lalu keduanya, artinya fungsi kedua itu adalah membersihkan usus besar kita. Karena itu kan tong sampah kan. Ibarat kita buang tong sampah belum tentu bersih kecuali nggak dicuci. Kalau dicuci baru bersih, bener nggak kira-kira kan?
Kalau hanya buang-buang, lagi kadang-kadang pipa atau selang aja kadang-kadang ada lumutnya. Betul. Kita keluarkan itu. Bersihkan lumutnya. Dibersihkan. Itu metode untuk detoksifikasi supaya racun di tubuh kita yang mempengaruhi tingkat kesehatan kita itu dibuang, dicuci, dibersihkan. Nah kadang-kadang kita itu kan nggak pernah membersihkan diri dari racun. Ingat, contoh, ya di BCO ada kamar mandi, mungkin di rumah kita ada kamar mandi. Bayangkan kalau kita usia 40 tahun, ya, bagaimana kalau 40 tahun kamar mandi tidak dibersihkan? Iya. Berkarat lah mungkin kalau ada besi-besinya, mungkin ininya juga banyak lumut dan sebagainya. Sekali ngebersihinnya juga capek. Lelah, capek. Butuh proses, bisa beberapa kali dibersihkan gitu. Betul, bahkan butuh kimia yang untuk proses membuang kimiawi itu. ya. Betul. Jadi kita tidak melakukan itu. Sebenarnya tubuh punya detoksifikasi itu ada 4 atau 5 kan. Jadi pertama itu detoksifikasi bisa melalui pernafasan. Jadi membuang karbon dioksida itu kan membuang tuh racun di tubuh yang tidak dibutuhkan tubuh dan menyerap oksigen. Jadi kita membuang karbon dioksida itu salah satu bentuk membuang sampah di tubuh kita. Yang pertama pernapasan. Yang kedua? Yang kedua lewat pori-pori, Kang. Keringat. Yang betul. Kedua keringat melalui pori-pori. Yang ketiga urin, Kang. Urin. Okay. Yang keempat feses, Kang. BAB. Feses, BAB. Yang itu kelima, 4 kalau laki-laki. Yang kelima kalau bagi perempuan ada head, Kang. Sebenarnya itu mekanisme alami detoksifikasi, tetapi karena overload racun di tubuh kita tidak mampu membuang dengan baik kembali ke tubuh kita. Kira-kira gitu, Kang. Biasanya timbul dari minimal tiga efek ya di tubuh kita yang kelihatan secara lahiriah. Pertama, rambut. Jadi dalam TCM itu, traditional China medicine itu, untuk melihat kesehatan seseorang indikatornya 3. Pertama lihat rambutnya. Rambutnya mudah rontok atau tidak. Kan sering rontok sampai botak gitu kan. Berarti kan kesehatan tubuhnya berarti ada masalah. Atau cepat beruban. Itu pasti ada masalah. Jadi saya udah berubah ya. Ada beberapa. Kang Yayat usianya di atas saya belum ada uban. Ya. Terus yang itu kalau seperti berarti kan ada problem di kesehatan. Lihat dari rambutnya. Kedua, kulitnya. Kalau ibaratnya banyak jerawatnya. Nah, kulit bersih sih. Ya, atau juga kulitnya banyak terjadi kayak bentol-bentol atau juga bintik-bintik hitam itu ya? Bintik, terjadi alergi dan sebagainya. Berarti kan ada persoalan di dalam tubuhnya. Yang ketiga itu kukunya. Kalau kukunya lambat panjang, terus juga jelek, terus juga nggak bagus gitu ya, maka itu problem dan itu masalah. Gitu. Kalau saya capek motongin kuku terus. Ya, karena cepat bagus berarti kan. Kalau semakin cepat makin bagus. Itu masih bagus ya? Masih bagus. Okay. Jadi ketika kita detoksifikasi ini, tubuh tidak overload, maka racun akhirnya terserap kembali ke tubuh, akhirnya mempengaruhi kualitas kesehatan kita. Berarti kalau misalkan asumsi makanan kita normal sesuai kebutuhan metabolisme tubuh, maka proses metabolisme tubuh yang lain untuk membuang atau yang disebut dengan detoksifikasi juga cukup dengan yang disebutkan tadi 5 gitu ya. Betul. Karena overload maka butuh proses maintenance khusus lah gitu. Betul. Ada intervensi khusus terhadap problem overload dari racun di tubuh kita. Nah, selanjutnya adalah karena itu bicara detoksifikasi itu bicara hilir. Sekarang kan kita menyelesaikan akar persoalan, hulunya diberesin dong. Itu hilir. Kalau seperti kita fasdu dan coffee enema tapi buang sampah lagi. Capek dong. Atau kita bersihin lagi dong kira-kira. Artinya kayak gimana ya? Kita ngeluarin sampah, masukin sampah, keluarin sampah, masukin sampah. Jadi nggak selesai-selesai. Maka hulu juga harus dibereskan. Gimana cara hulu dibereskan? Manajemen makanannya ya. Nah, pola makan, gaya hidup juga dibereskan. Pertama, metode yang kita terapkan bagi orang yang datang ke tempat kita itu ya harus fasting, puasa kan. Jadi puasa ini penting untuk mengistirahatkan tubuh. Jadi dari asupan tadi itu. Iya. Dari apapun, ketika kita fasting jelas tidak ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi tubuh istirahat. Sekali lagi ketika orang gula darah tinggi, ya kan, tidak kita asupin, ya tentunya gula darah di tubuh kita akan diserap menjadi sumber energi. Kira-kira kan begitu logikanya. Karena tidak dimasukkan sehingga otomatis membuat sensitif si insulin, kira-kira begitu. Tidak resisten.
ketika kita berpuasa, maka tubuh juga akan memperbaiki diri. Ada autofagi, ada self healing di dalam tubuh kita. Itu yang penting agar tubuh kita memperbaiki diri. Karena tubuh kita berbeda dengan mesin, Kang. Ini harus dipahami. Kalau mesin, tubuh kita memiliki keistimewaan lebih hebat gitu. Oh, sangat hebat, sangat cerdas, dan sangat autopilot. Oke. Tidak bisa diintervensi, dia bisa berjalan karena hukum-hukum mungkin kita percaya Allah yang sudah menetapkan hukum itu, dan hukum itu ya sudah berjalan dalam tubuh kita, dan kita tidak pernah mendesain kita makan karbo, oh coba masuk pankreas, coba buat insulin, kita nggak pernah begitu kan. Kira-kira dia berproses sendiri. Dia berproses sendiri, atau capek lelah tubuh kita. Sudah kita mikirin pusing utang banyak ya sekarang ya. Ditambah kita harus menyelesaikan persoalan metabolisme tubuh. Jadi tubuh sudah ada hukum-hukumnya. Dan itu hukumnya pasti. Walaupun kita tidak percaya, itu pasti. Sama seperti kita tidak percaya hukum gravitasi bumi, kalau kita lompat dari atas pasti jatuh. Itu hukumnya kepastian. Itu makanya ilmu pengetahuan tuh ajengnya di situ ya. Setelah puasa berjalan, puasa juga memang ada beberapa puasa. Apa itu? Pertama itu puasa intermittent fasting, puasa berjeda. Itu bisa 16-8, artinya 16 jam kita puasa, 8 jam konsumsi. Atau juga bisa 20 jam puasa, 4 jam makan. Atau 23 jam makan, 23 jam puasa, 1 jam makan. Itu yang Kang Yayat sarankan kepada yang datang? Itu saya sarankan kepada peserta program. Karena dan masalahnya selesai? Alhamdulillah, insya Allah berkat mungkin ya kuasa Allah, karena kita coba membantu, Allah lah yang menyembuhkan. Alhamdulillah rata-rata problem diabetes selesai kan. Terus juga yang selanjutnya puasa dry fasting, jadi Senin Kemis gitu, ataupun puasa Daud, ataupun puasa sunnah yang lainnya, atau puasa wajib lah ya. Puasa keagamaan lah ya. Lah. Itu spiritual. Juga ketika dia sudah posisinya sudah adaptif betul, kita sarankan juga untuk puasa itu. Karena tubuh akan lebih ringan ketika tubuh kita sudah adaptasi dengan baik untuk ketosis tubuh kita. Yang ketiga itu puasa water fasting. Jadi puasa air. Itu memang terapeutiknya tinggi, tapi jarang kita rekomendasikan. Karena belum tentu orang mau dan belum tentu orang bisa gitu kan ya. Biasanya di akhir kita sampaikan kalau mau silakan. Setelah melewati proses intermittent fasting itu dry fasting baru water fasting. Baru saya water fasting, artinya berjenjang, bertingkat dan sebagainya. Kang Yayat pernah water fasting? Pernah, saya juga water fasting, uji coba. Berapa hari? 3 hari kita. 3 hari hanya minum air tanpa ada masukan. Betul. Terus itu kondisinya lemas atau gimana? Oh, sangat berenergi malah. Kok sangat berenergi? Oh ya, karena kita tidak berdasarkan asupan, karena sumber energi kita dari dalam, endogen bukan eksogen. Jadi lemak di tubuh kita sebagai sumber energinya. Kita kan punya lemak cadangan makanan yang kita simpan gara-gara kita makan melulu kan. Ekses. Berarti itu yang jadi sumber energinya. Iya. Kalaupun nggak ada asupan makanan makronutrisi, di dalam sudah ada gitu ya. Sudah ada. Karena kan kita ini sebenarnya itu yang diakses sebagai sumber energi. Itu yang diakses dari sumber energi. Ya kalau sebenarnya banyakkan makanan kan baru belum lama, berapa abad sih, banyak 100 tahun ke sini mungkin banyak makanan. Sebelumnya kan jarang makanan, belum ada ibaratnya bencana alam, adanya musim kemarau, adanya perang dan sebagainya. Makanan itu kan jarang. Kita aja zaman Jepang itu sampai makan daun pisang, kan gedebong atau apalah kayak begitu ya. Kan belum lama lah banyak makanan ini. Artinya memang Allah sudah mendesain tubuh kita untuk bisa mengakses lemak di tubuh kita sebagai sumber energi. Makanya yang selanjutnya adalah yang keempatnya metodenya ketonic diet atau low carbo. Jadi kita ini kadang orang berpuasa, ini mah dugaan saya ya. Kadang-kadang akhirnya orang mengatakan kan ada puasa itu menyehatkan, tapi ada sebagian orang mendapat puasa ini dikritik habis, dianggapnya tidak benar gitu. Saya sih meyakini benar karena yang benar dan apa yang tidak benar. Jadi kan ada orang beranggapan, ada bahkan hadis katanya yang bahwa puasa itu menyehatkan gitu, hadisnya kurang sahih lah kira-kira gitu ya. Sebenarnya problemnya yang saya pahami ajaran bukan agama, dari hadisnya. Iya. Jadi dalam ajaran agama, ini kembali ke basic ajaran agama, maqasidus syariah gitu kan. Ada 5 yang dilindungi dalam penerapan syariat di manusia atau umat Islam. Apa itu?
salah satunya hidun nafas, melindungi nyawa manusia, melindungi tubuh manusia, melindungi kesehatan manusia. Nggak mungkin Allah mensyariatkan itu salah satunya puasa untuk menyakiti makhluknya, hambanya. Kira-kira kan gitu kan? Nah, kita berkeyakinan bahwa puasa itu baik, apalagi wajib. Ingat, hukum itu semakin wajib berarti semakin itu dibutuhkan oleh kita. Kira-kira kan gitu. Nah, bedanya orang ketika berpuasa seakan-akan dendam ketika buka puasanya. Ketika buka puasa. Ingat, Nabi Muhammad juga ketika beliau berbuka puasa yang dikonsumsi dia beliau kan kurma. Kurmanya kurma muda, kurma rutob. Air. Kalau nggak ada kurmanya cukup minum. Dan saya juga belum tahu ya referensi apakah Nabi Muhammad setelah tarawih makan. Saya belum ketemu tuh ya. Dugaan saya sih enggak kayaknya. Sama kayak beliau juga bersahur, beliau nggak makan. Setahu saya ya, referensi saya baca sebatas pengetahuan referensi saya baca, kalau ada mungkin boleh disampaikan. Jadi makannya kapan? Beliau itu ketika puasa, ya ketika berbuka itulah makan mengkonsumsi kurma rutob itu, kurma muda itu. Jadi kita ini ada mungkin ya dugaan saya ada persoalan dalam menjalankan puasa sesuai dengan Rasul. Kayak ada ungkapan puasa berbukalah dengan yang manis. Akhirnya teh manis. Akhirnya teh manis. Sebenarnya itu kan teh botol sosro. Teh botol sosro. Iklannya. Cuman akhirnya semua yang manis dikumpulin. Ada teh manis, ada kurma, ada lagi kolak. Apalagi ada orson ya, sirup, cendol. ada cendol, ada es buah, ada jus. Coba bayangin aja itu, semua ingin dikonsumsi. Belum nasinya, belum gorengannya. Full karbo. Waduh, semua. Wajar nggak apabila full glukosa. Setelah mereka berpuasa, akhirnya ketika lebaran, bukan hanya suasana lebaran, tubuhnya juga ikut lebaran. Ya kan kira-kira gitu. Iya, jadi karena memang akhirnya ada problem. Padahal nabinya tidak mencontohkan. Apakah nabi itu mengkonsumsi teh manis? Apakah nabi itu mengkonsumsi kolak? Apakah nabi itu mengkonsumsi sirup? Es buah? Dan sebagainya. Dugaan saya sebatas pengetahuan dan bacaan saya tidak melihat referensi itu. Bahkan saya belum tahu ya, mungkin keterbatasan saya, apakah Nabi setelah tarawih itu makan? Dugaan saya sih mungkin enggak, dugaan ya, tapi kan saya belum ketemu tuh ya. Tapi karena beliau itu kan rasanya belum pernah dengar nggak saya Kang Oji? Belum, intinya kita rendah literasi soal itu. Ya. Tapi belum pernah dengar kan? Paling soal ibadahnya aja, soal perilaku hidupnya. Nah, gitu. Nabi juga ketika sahur juga kan menjelang mau ke sholat subuh kan. Lebih afdol lah kira-kira, lebih barokah dan sebagainya. Dan itu minum kan. Bukan makan. Setahu saya ya, tapi kalau ada referensi yang bilang boleh disampaikan. Setahu saya, sepengetahuan saya, sebatas pengetahuan saya, beliau minum ketika sahurnya. Bayangkan umatnya sahurnya makan, buka puasanya makan, dan makannya besar-besaran. Apa jadi kumpulin? Jadi puasanya bukan mengendalikan diri, jadi nafsunya dilepas betul gitu. Jadi yang mereka tenang, saya nggak makan nanti buka puasa saya. Awas loh. Kumpulin aja makanan sebanyak-banyaknya. Gua makan, gua habisin. Gitu. Jadi bukan pengendalian diri yang ingin diperoleh dari puasa, malah hawa nafsu yang Padahal inti puasa adalah pengendalian diri. Betul. Jadi nafsunya malah konsumerisme betul kan. Akhirnya semua betul-betul dilepas gitu, sehingga inti dari nilai puasa yang ingin diperolehnya tidak diperoleh. Jadi Kang Yayat menggunakan dua pendekatan tadi. Yang pertama detoksifikasi, yang kedua adalah defisit glukosa. Betul. Detoksifikasi menggunakan fasdu dan enema kopi. Kemudian defisit glukosa, pertama lemak dibakar oleh puasa gitu kan, betul. Dan defisit glukosa lainnya adalah mengurangi ketogenic diet. Ya, karbohidrat yang masuk betul, gitu betul. Di ke dalam. Low karbo, betul. Low karbo. Betul. Gitu. Jadi kalau kita menerapkan 4 ini, insya Allah hasilnya bagus.
Ditambah mungkin ya tadi itu ya, kalau karena kita ingin coba mengambil dari kehidupan Rasulullah, terutama Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad juga itu seorang atlet, mungkin olahragawan ya. Artinya senang beraktivitas. Bahkan beliau itu dikenal sebagai pegulat. Dan sependek pengetahuan saya, beliau itu tak terkalahkan sebagai seorang pegulat. Tak terkalahkan sebagai pegulat. Jadi sangat kuat sekali berarti beliau itu. Kedua, banyak anjuran-anjuran beliau kepada umatnya untuk beraktivitas. Mulai ibaratnya berenang. Saya nggak tahu ya di Arab Saudi atau di Mekah itu atau di Madinah itu ada sungai nggak ya? Ada laut atau sungai? Kan ada sungai Nil, itu di Mesir kan? Di Mesir ya? Ya artinya sangat visioner sekali ya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu ingat, Nabi Muhammad kan pedagang dulu. Mungkin lihat dari berbagai negara ya. Pengalaman beliau Oke. Dugaan saya begitu. Karena beberapa negara juga dagangnya nggak di pasar Keranggot aja, tapi di berbagai negara. Ya. Lintas negara ya, karena beliau sampai ke Syria ya, ke Damaskus dan sebagainya. Yang kedua, beliau suruh berkuda, ketangkasan beliau. Artinya kalau berenang berarti survival. Jadi kan orang berenang tuh survive ya, survive tidak tenggelam dan sebagainya. Terus berkuda itu ketangkasan. Ketiga, pertahanan, yaitu dengan memanah dan sebagainya. Penyerang justru. Menyerang ya, kira-kira begitu. Jadi beliau tuh, dan ketiga itu butuh energi luar biasa dan butuh fisik itu yang akan distimulasi, kira-kira begitu. Itu bicara olahraga. Jadi Nabi itu menganjurkan supaya fisik kita bergerak dari pagi sampai sore, malam istirahat. Makanya Nabi malam bada Isya beliau tidur. Artinya, tapi dengan keadaan modern ini, dengan lampu ada, dimanipulasi dengan lampu, HP, handphone, laptop, itu akhirnya teknologi. Mata kita tidurnya pagi. Jadi kita merusak diri kita sehingga hormon glukosa kita juga naik. Gitu. Ditambah lagi ibaratnya beliau tidurnya bagus, ininya bagus, beliau juga ya mungkin istilahnya pola makan juga memang beliau penyuka daging kambing. Jadi ada orang mengatakan, wih daging kambing bahaya tuh, nanti kolesterol tinggi, asam urat tinggi, macam-macam gitu loh. Pertanyaannya, nabinya makan pakai apa? Apakah daging doang atau pakai gandum? Itu kan pertanyaan roti dan sebagainya. Tapi roti zaman dulu dengan sekarang beda atau sama? Itu juga jadi pertanyaan ya. Dugaan saya beliau makan hanya daging kambing saja. Dan beliau karena aktivitasnya tinggi, maka glukosa beliau juga, makanya tubuh beliau itu suspek. Kayak gunung, batu berundak lah dan sebagainya. Jadi kita ingin coba mengadopsi itu agar coba diadopsi dalam kehidupan modern sekarang. Jadi dengan begitu maka penyakit salah satunya adalah hiperglikemia, diabetes itu insya Allah selesai. Jadi tidak ada istilah bahwa diabetes tidak bisa disembuhkan. Ya tidak ada. Faktanya kita bicara fakta saja. Bahkan yang butuh insulin dari luar juga bisa disembuhkan. Insya Allah. Kecuali dia diabetes tipe 1 butuh proses lebih panjang lagi. Karena saya bilang tadi kita ini tubuh manusia bisa melakukan perbaikan diri, melakukan regenerasi sel dan sebagainya. Jadi berikan kesempatan kepada tubuh untuk memperbaiki diri dengan mengikuti keinginannya, mengurangi asupan makanan gitu. Betul. Jadi tubuh ini butuh suasana, butuh cuaca, butuh kondisi, lingkungan dan sebagainya, membuat dia bisa melakukan proses penyembuhan diri atau self healing gitu ya. Kalau itu dilakukan, maka otomatis tubuh akan memperbaiki diri. Gak mungkin itu tingkat falsifikasinya sampai 0,000 sekian kok. Berarti tidak bisa dibantah. Dan memang kita rasakan kan, contoh kita seperti Kang Oji bilang, kalau kita kebeset apa gitu dia langsung perbaiki biasanya sembuh sendiri. Nutup sendiri gitu sendiri. Kan. Atau patah tulang nyambung sendiri, nggak diapa-apain tuh. Kira-kira gitu. Kalau cuma digip doang ya. Cuma digip itu, atau tukang patah tulang cuma dilurusin doang atau dibenerin supaya tidak bengkok dan sebagainya. Jadi tubuh itu luar biasa, beda dengan mesin. Nah, pertanyaannya adalah kadang-kadang tubuh kita dianggap mesin kan. Dunia medis kan kadang menganggap tubuh kita itu mesin, dipecah-pecah, spesialis THT contoh. Jadi yang
diulik-alik, diulik-ulik itu ya THT aja. Terus bukan kardiovaskular aja ibaratnya. Atau mungkin penyakit dalam aja, kulit dan kelamin aja. Padahal kan tubuh manusia itu kan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan, dan ketika ada satu masalah pasti akan berhubungan ke yang lain. Jadi pendekatannya harus adalah holistik, tidak pendekatan parsial, kira-kira gitu. Kalau pendekatannya holistik maka akan selesai, karena problem satu akan menimbulkan problem yang lain di dalam tubuh kita. Jadi kita ingin bagaimana menyelesaikan dari akar persoalan kan. Kalau akar persoalan selesai, ya selesai kan. Tapi kita juga dengan pola ini kita membantu para medis nih kan, tidak membuat mereka sibuk. Karena kan persoalan kayak misalkan BPJS, membantu pemerintah juga ini. BPJS itu kan habisnya oleh penyakit yang tadi itu, kronik degeneratif. Betul. Gitu. Para medis juga terbantu dengan kita, kerjanya nggak terlalu banyak gitu untuk ngurusin masalah kesehatan masyarakat gitu. Intinya kan itu kuratifnya ya. Pencegahannya itu lebih penting daripada jadi kan mengobati. dalam kesehatan, dalam public health ataupun kesehatan masyarakat itu atau kesehatan itu kan sebenarnya ada 4 tadi saya bilang ya. Pertama di preventif, di pencegahan. Jangan sampai penyakit itu terjadi, karena dengan kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Sering ada kata ungkapan itu. Yang kedua adalah promotif, kita coba menyampaikan, mengedukasi masyarakat bahwa harus ditingkatkan literasi kesehatannya, harus dibangunkan supaya dia sadar, jangan tertidur, jangan dianggap enteng atau remeh. Kalau sudah sakit baru tahu rasanya bahwa kesakitan itu mahal, kesakitan itu menghabiskan sumber energi, biaya dan sebagainya. Yang ketiga itu kuratif, ketika sudah terjadi, ya kita harus obati. Nah itu juga baru tuh kalau misalkan sudah nggak, memang harus diobati ya baru sudah diobati. Yang ketiga rehabilitasi itu ya, jadi pemeliharaan diri juga dilakukan. Jadi keempat fungsi ini ya betul kita membantu sebenarnya, pemerintah membantu juga para medis agar bagaimana agar generasi kita ke depan, ini bicara generasi pemuda kan? Generasi pemuda, betul. Generasi ke depan itu jangan generasi yang lemah. Tadi itu ada kesempatan di tahun 2030-2050 kita usia produktifnya banyak gitu. Betul. Ketika usia produktifnya banyak, mereka itu masih produktif atau sudah menjadi urusan orang juga gitu. Betul. Karena masalah ini sindrom metabolik ini gitu. Masalah, sumber masalah atau solusi kan kira-kira gitu ya. Oke, sahabat PCO tadi sudah dijelaskan secara gamblang dan kita bikin 2 part ya soal ini, dan apa masih ada yang bisa mau dijelaskan Kang? Kayaknya sudah. Ya, sudah sangat jelas. Kalau saya sih, guys, gimana hostnya? Sudah jelas atau memang perlu ada penjelasan lagi kira-kira gitu? Kalau saya lihat cukup gamblang gitu dari awal sampai akhir, tinggal kita aja nih proses actionnya ya, pelaksanaan. Dan bagi Anda yang ingin secara langsung mendapatkan informasi ini dari Kang Yayat, karena beliau saat ini sedang melakukan proses penyelesaian masalah kesehatan terutama kronik degeneratif ya, diabetes, kemudian hipertensi, mah kronik kayak misalkan GERD sampai dengan jantung dan stroke gitu ya. Beberapa orang datang dan mulai selesai masalah-masalahnya gitu melalui 2 pendekatan. Yang tadi itu detoksifikasi, yang kedua adalah defisit glukosa. Detoksifikasi menggunakan enema kopi dan fasdu, kemudian defisit glukosa menggunakan fasting atau puasa gitu, dan ketogenic diet. Sahabat PCO, bagi Anda yang punya sahabat, keluarga, orang tua yang memiliki masalah kesehatan terutama diabetes, bisa berkonsultasi langsung dengan Kang Yayat. Yang saya tahu persis nih, saya memperhatikan sudah beberapa bulan ini beliau menyelesaikan masalah kesehatan yang tadi itu profesor, ada 2 profesor yang sudah dilaksanakan, beberapa dosen, kemudian ada juga lulusan kesehatan masyarakat ya yang sedang diselesaikan, dan ada anggota dewan juga ya, beberapa anggota dewan. Gitu. Mungkin udah mentok kemana-mana sampai 13 tahun gitu menderita masalah kesehatan diabetes, akhirnya mendapatkan solusi dari Kang Yayat. Sahabat PCO, itulah tadi kita sudah mendengarkan informasi dari Kang Yayat tentang bagaimana nih pemuda supaya produktif, dan ketika masuk pada usianya yang produktif tapi kitanya sudah tidak produktif oleh karena masalah kesehatan terutama kronik degeneratif
seperti diabetes yang kita sampaikan tadi. Saya Fauji Albara dan Kang Yayat undur diri, dan kita akan kembali ke podcast BCO TV bersama saya Fauji Albara di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk kita semua.